Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pengertian dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu pada masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja dengan anggota 9 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua panitia telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Panitia perumus berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan pembukaan undang-undang ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota memberikan pidatonya, yaitu pidato Mr. Muhammad Yamin berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Pidato Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Susunan pengurus BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajitman Wodyoningrat. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo mendapatkan giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam inilah termuat 5 dasar negara Indonesia. Masa persidangan kedua BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, semua anggota PPKI berjumlah 27 orang, menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang bahan-bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumusan pada 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan. Menetapkan dan mengesahkan undang-undang yang bahan-bahannya hampir seluruh diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada 16 Juli 1945. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam sidang pertamanya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945. Terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan yang di dalamnya membuat Pancasila dan batang tubuh undang-undang. Keberadaan Undang-Undang 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 1945 pada halaman 45 sampai dengan 48. Selanjutnya dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 12 tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kita wajib percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam pergaulan kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, suku bangsa, golongan, pangkat, penduduk, dan hal lainnya yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Berdasarkan sila persatuan Indonesia, kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menempatkannya persatuan dan kesatuan dan lainnya. Berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita harus menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib menghargai hasil karya orang lain, mau melaksanakan gotong royong dan kegiatan kerja bakti. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.